Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, tidak lama lagi akan ada perubahan teman-teman, bukan dari skuad Persib Bandung saja gitu ya, tapi dari background kita juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang notice gitu ya, bahwa Kang udah harus bintang 5 katanya. Tenang, jadi untuk Persib Bandung sedang mempersiapkan jersey musim depan gitu ya. Jadi ya kita lagi nunggu jersey terbarunya yang bintang 5, sementara ya kita masih bintang 4 dulu ya. Sabar teman-teman, karena dari Persibnya sendiri belum mengeluarkan yang versi bintang 5-nya untuk musim depan. Kapan dirilisnya? Kemungkinan awal bulan atau apa ya, ketika beberapa pemain sudah terbentuk nih untuk polanya gitu ya, atau siapa saja nantinya, baru akan dirilis launching jersey terbaru gitu ya, atau pada saat Piala Presiden. Nah kita juga ya tunggu aja nanti kabarnya ya teman-teman. Yang jelas sabar, bintang 5 sedang diproses untuk jersey terbaru musim depan. Nah kalau untuk desain ini tadinya kita mau ngadain kuis lagi kan, kalau untuk tebak skor udah nggak ada gitu ya, musim ini sudah selesai. Jadi untuk musim depan, nah tadinya kita mau nyerahin ke teman-teman Boboto, kita ada tiga layout nanti untuk background untuk musim depan lebih enakan gitu ya. Nah untuk layout utama di sini, teman-teman yang punya ide gitu ya, ini mah kalau memang misalkan setuju gitu ya, mangga kita nanti kasih jersey deh gitu ya. Kita kasih jersey, nanti desain yang kita pakai itu misalkan untuk ya teman-teman lihat aja lah di kanan kiri gitu ya, atau mangga di belakang kayak gini gitu ya. Nah nanti kalau memang setuju teman-teman bikin layout untuk background kita di musim depan gitu ya, gimana secepatnya nanti kalau yang kita pakai untuk layout backgroundnya kita kasih jersey atau gimana gitu ya. Atau ya mangga kalau punya usulan lain gitu ya, jadi disampaikan saja di kolom komentar, nanti maunya enaknya gimana teman-teman. Kalau memang saya punya ide buat backgroundnya Kang Roni misalkan gitu ya, nanti kalau kita pakai ya kita kasih merchandise gitu ya dari Persib Store-nya teman-teman gitu. Mangga di ini dulu aja lah di kolom komentar enaknya gimana, atau nanti saya yang desain sendiri dengan teman-teman tim redaksi yang lain, atau teman-teman Bobotoh berkesempatan gitu ya untuk menyalurkan hobi menggambar atau mendesain-desain gitu ya, di kolom komentar. Kalau perlu nanti ya kita cantumin aja untuk nomor HP atau emailnya, jadi teman-teman bisa kirim karyanya ke situ gitu ya. Tapi ini belum fix, jadi ya ngobrol dulu aja teman-teman mau enaknya gimana, mau kita yang mendesain atau kasih kesempatan teman-teman yang punya bakat ngedesain, nanti kita kasih merchandise gitu ya, mangga. Nah ini kita masuk ke pembahasan mengenai rumors pemain teman-teman gitu ya, sesuai janji kita sebelumnya di video sebelumnya, yang mana bukan hanya pemain yang memang sudah ada incaran beberapa waktu yang lalu, bahkan sebelum Persib dinyatakan juara pun sudah ada teman-teman beberapa incaran pemain, bahkan yang pemain memutuskan sepertinya udahan gitu ya di Persib Bandung karena mungkin kontraknya sudah selesai, ataupun ya memang tidak ada pembicaraan dengan manajemen Persib Bandung untuk memperpanjang. Nah kita bahas dulu aja yang tipis-tipis gitu ya. Di sini ada pemain muda Persib Bandung teman-teman, yang mana kan musim depan kita sudah ada pelatih baru gitu ya, yang melanjutkan otak daripada Boyan Hodak, yaitu Igor Tolik. Igor Tolik pun sebetulnya ini tidak langsung ditunjuk ketika Boyan memutuskan
tidak melatih Persib Bandung lagi, ya udahlah nyari-nyari ternyata ada Igor Tolik. Nah, bukan gitu, prosesnya agak panjang teman-teman. Jadi beberapa bulan sebelum Persib juara lah gitu ya. Jadi Boyan Hodak sempat ngobrol setidaknya kenapa makanya mengkeep atau menahan proposal perpanjangan kontrak dari manajemen. Jadi Boyan setidaknya punya pandangan mengenai kesehatan, mengenai waktunya juga yang semakin sedikit untuk keluarga. Katanya dia pengen agak bebas, makanya dari ya pembicaraan itu muncullah nama Igor Tolik. Jadi bukan baru kemarin diputusin Igor Tolik aja yang melatih Persib, tidak gitu ya. Jadi Persib ini berjenjang teman-teman, dari mulai obrolan, offering gitu ya ke Boyan Hodak. Ini Boyan Hodak ngobrol mungkin masalah ini masalah itu, ya mungkin manajemen juga nanya siapa yang lebih pantas atau siapa yang pantas melatih Persib Bandung ya. Dari situ mungkin Boyan juga udah ngobrol dengan Igor Tolik gitu ya, nggak mungkin nggak ngobrol. Nah ini mungkin mereka ada pembicaraan kalau Igor menjadi pelatih kepala Persib Bandung, ya Boyan juga masih harus tetap ada di Persib Bandung. Kemungkinan seperti itu teman-teman, karena ya Boyan menginginkan satu waktu yang luang, sedangkan Igor Tolik masih harus punya pandangan lain gitu ya, karena musim depan pasti akan lebih berat, lebih sulit tantangannya, sehingga butuh setidaknya kalau satu musim mah belum begitu bisa mungkin gitu ya, tapi insya Allah lah kalau masih ada Boyan Hodak mungkin Igor juga masih ngerasa oke, fine aja gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya pemain, pelatih pun sudah beberapa bulan kemarin ternyata sudah dipilih Igor Tolik ini beberapa bulan kemarin. Nah, begitupun dengan pemain, salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Persib Bandung yaitu inisial RB, atau Robi atau siapalah, Robi Darwis teman-teman gitu ya. Kita langsung sebut aja namanya Robi Darwis. Sekarang dirumorkan katanya sudah tidak akan di Persib Bandung lagi musim depan. Apakah benar atau tidak? Kemungkinan iya, karena beberapa bulan yang lalu sempat memang ada penawaran katanya ke Robi Darwis ini dari klub Liga 1 juga. Ada 3 klub yang menawar, apa ya namanya, bukan klub papan atas lah, tapi setidaknya mungkin Robi juga masih berpikir gitu ya, waduh ini klubnya kok yang nawarin ini itu gitu ya, bukan klub-klub papan atas. Tapi ya sekali lagi ini juga kan klub-klub yang nawarin juga mungkin punya satu pandangan lain gitu ya, wah ini itu. Nah, karena teman-teman Robi Darwis dan beberapa pemain yang biasanya diturunkan Coach Boyan Hodak ini sebelumnya kan untuk memenuhi regulasi U23 gitu ya. Nah, kenapa Robi Darwis sampai dilepas musim depan? Kemungkinan besar dilepas ya teman-teman. Kemana? Ya ada ke klub yang memang apa sebutin aja atau enggak ini teh. Oke lah, kita sebutin beberapa klubnya gitu ya, tapi salah satunya yang paling memungkinkan ke Arema FC teman-teman gitu ya. Makanya tadi siang kita bilangnya nantilah teman-teman pasti maknya sih gitu ya. Nah, ini rumors pertama dari kami juga gitu ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga atau bagaimana. Robi Darwis kemungkinan akan ke Arema FC musim depan teman-teman gitu ya, karena musim depan pun untuk regulasi U23 ini sepertinya resmi sudah dihapuskan, sehingga ya tidak ada regulasi U23, tidak ada kewajiban klub memainkan pemain U23. Kalaupun memang ada regulasi U23, Robi Darwis, Kakang Rudianto ini sudah tidak masuk karena sudah lebih dari 23 tahun gitu ya. Nah, makanya disinilah ada peran daripada Nazril mungkin di situ, atau juga ada Dion Mark yang mungkin sangat minim bermain putaran kedua kemarin. Jadi ya ada sesuatu yang berbeda mungkin di skema Igor Tolik musim depan gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya pemain, pelatih, tapi ada skema yang sudah difikirkan juga untuk musim yang depan. Makanya sekarang pemain-pemain Persib Bandung yang liburan mah lagi happy
happy gitu ya, pelatih, asisten pelatih semuanya lagi happy dulu saja, karena yang ngurusin kontrak segala macam ya ada manajernya gitu ya, tinggal kontak aja kumaha ya, klub ini nawarin, klub itu nawarin, mau yang mana, si ini aja. Nah ini kan lebih enak gitu ya, namanya pemain profesional mah setidaknya harus punya manajer yang mengerti urutan kontrak dan juga hukumnya, teman-teman. Takutnya kejadian kayak DDS waktu di Persib kemarin gitu ya, ada ya masa lalu lah gitu mah, ada beberapa poin yang memang tidak sesuai katanya mah menurut ya manajernya DDS, tapi ya sudah, itu mah sudah masa lalu gitu ya. Ini juga menjadi pembelajaran untuk manajemen Persib Bandung, makanya beberapa bulan sebelum Persib juara ini memang sudah ada nama-nama incaran, jadi tidak gurung gusuh istilahnya mah gitu ya. Jadi sekali lagi, Robby Darwish kemungkinan besar dilepas ke Arema FC untuk musim depan, teman-teman. Tenang, masih banyak pemain muda regenerasi yang ada di Persib Bandung, Dion Mark ataupun Nazril ini yang akan menggantikan peran dari Robby Darwish, teman-teman gitu ya. Kalau masalah lemparan lembing lah atau lemparan jauh, Dewangga juga masih bisa untuk lemparan jauh gitu ya. Jadi jangan khawatir mengenai skema permainan musim depan. Dan jangan lupa juga untuk Robby Darwish sepertinya memang akan dibeli gitu ya, free transfer, teman-teman. Jadi tidak ada peminjaman, tidak ada penebusan klausul kontrak, karena kontrak Robby Darwish itu habis ketika musim ini selesai. Jadi sampai dengan bulan Mei ini ya kontrak Robby Darwish sudah selesai gitu, teman-teman. Jadi ya tidak ada kontrak lagi dengan Persib Bandung, sehingga free to go gitu ya ke Arema FC gitu, teman-teman. Mungkin sedikit atau pertama atau perdana gitu ya, rumors yang bisa kita kabarkan ke teman-teman bobotoh semua. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan di sini, tapi punten mungkin kita batasi beberapa saja ya. Tapi ini kayaknya berbobot semua pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Yang pertama, katanya Shopee Cup peringkat 1 dan 2, otomatis Persib dan Borneo. Kata operator Liga Indonesia ingin mengirimkan Persija dan Persebaya peringkat 3 dan 4. Tanggapan manajemen Persib gimana, Kang? Tetap ikut Shopee Cup atau tidak? Kalau ikut berarti Persib ikut 4 kompetisi, apa bisa fokus juara lagi? Nuhun. Nah ini teman-teman, pertanyaannya sangat berbobot. Baik, untuk Shopee Cup itu memang musim kemarin, teman-teman ingat musim kemarin itu Indonesia atau perwakilan Indonesia tidak ada yang ikut Shopee Cup. Jadi ngambek istilahnya mah gitu ya. Untuk I-League ataupun PSSI kita tuh ngambek karena tidak boleh mengirimkan peringkat 3 ataupun 4. Karena peringkat 1 dan 2 maksudnya Persib Bandung dan Dewa United musim kemarin itu difokuskan katanya untuk di ACL 2 dan ACGL gitu ya, Challenge League. Nah, untuk Shopee Cup ya biarinlah peringkat 3-4 saja, tapi ternyata ditolak oleh AFF. Katanya enggak, kita kan pengennya kompetisi yang kompetitif gitu ya, karena kita juga mulai dilirik oleh FIFA menjadi agenda resmi FIFA ya harus tim-tim yang memang jawaranya gitu ya. Ternyata ya Pak kekeh gitu ya, Pak heras-heras hulu, akhirnya ya sudah Indonesia udah nggak usah ngirimin wakil aja di Shopee Cup. Nah tahun depan atau musim depan itu sepertinya akan diulangin lagi gitu ya oleh PSSI dan juga I-League. Jadi inginnya tuh posisi 3 dan 4 yang ikut Shopee Cup ini, karena kan bukan agenda resmi FIFA katanya, karena belum diakui gitu ya kompetisinya. Jadi mengirimkan seharusnya posisi 1 dan 2 permintaan AFF yaitu Persib dan juga Borneo. Namun ya PT Liga kita atau I-League dan juga PSSI maunya peringkat 3 dan 4 yaitu Persija dan Persebaya. Ini pun sedang negosiasi sampai dengan saat ini. Nah ini juga
terakhir kita dengarnya AFF tetap tidak menerima gitu ya posisi 3 dan 4. Jadi maunya hanya posisi 1 dan 2. Jadi ya gimana tanggapan dari teman-teman bobotoh? Nah, kalau untuk dari tanggapan manajemen belum keluar teman-teman, karena ini masih terlalu simpang siur gitu ya. Jadinya minimal mah harus ada restu dulu dari I-League dan PSSI kita teman-teman. Jadi kalau memang I-League dan PSSI sudah setuju, ya udahlah. Kalau memang tidak bisa posisi 3 dan 4, ya udah terpaksa kita kirimkan posisi 1 dan 2. Nah, nanti baru ada tanggapan dari manajemen Persib Bandung. Sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari manajemen Persib, karena ya I-League dan PSSI kekeh mau ngirimin posisi 3 dan 4 ikut Shopee Cup gitu ya. Padahal ya pihak Shopee Cup-nya pengennya posisi 1 dan 2, bukan peringkat 3 dan 4 gitu ya. Jadi ini masih belum ada berkesinambungan beritanya. Jadi ya kita tunggu aja gimana nanti hasilnya. Apakah PSSI tidak akan mengirimkan wakil lagi di Shopee Cup atau bagaimana? Ya ini makin seru teman-teman ya, ditunggu saja. Baik, selanjutnya Kang, banyak rumor pemain asing in out, tapi regulasinya tos pasti belum. Berapa pemain asing yang boleh? Bagaimana bisa merancang musim depan dengan baik jika regulasi bisa berubah-ubah? Nah, ini juga bagus teman-teman pertanyaannya. Jadi gini, tadi sudah sempat kita bahas sedikit gitu ya. Kalau pemain asing rumorsnya in dan out itu memang ada. Bahkan ya kita juga tahu teman-teman beberapa pemain asing hanya dikontrak singkat di Persib Bandung gitu ya. Bahkan hanya ada yang 6 bulan kurang gitu ya, kayak Kurzawa gitu. Nah, ini ya memang agak sedikit ada penjelasan secara logisnya, tapi yaitu kembali lagi ke manajemen Persib gitu ya. Apakah memang ingin mengontrak jangka panjang atau jangka pendek untuk kebutuhan tertentu gitu teman-teman. Jadi ini juga ya, kalau memang regulasi pemain asing musim depan yang kita tahu setidaknya itu tetap sama gitu ya. Tetap sama, musim depan hanya 11 pemain asing, 7 pemain asing ada di lapangan, 2 ada di bangku cadangan, artinya 9 yang masuk DSP, 2 lagi ada di bangku penonton. Jadi 11 itu 7 yang bisa main di lapangan langsung, 2 lagi ada di bangku cadangan, dan 2 lagi ada di bangku penonton alias tidak masuk DSP gitu ya. Tetap kalau regulasinya sama, tapi yang berbeda ya mungkin pemain asing di Persib kemungkinan ada yang berbeda gitu ya. Nanti satu persatu, kalem aja. Lalu selanjutnya untuk babak playoff ACL 2 seputar tanggal 29 Juli. Apakah timnya sudah tersusun? Insya Allah teman-teman, karena terakhir yang info kita terima adalah Persib Bandung pemainnya harus sudah berkumpul di awal bulan Juli, karena kan tadinya akhir bulan Juni ini ada Piala Presiden, tapi karena mepet banget liburan pemain sebulan gitu ya, mungkin kurang optimal, sehingga katanya akan diundur ke bulan Juli. Jadi akhir Juli maksudnya, sehingga ya sudah untuk awal bulan Juli sepertinya pemain Persib akan berkumpul. Nah, itu juga sudah ada muka-muka baru lah gitu ya teman-teman, walaupun nanti misalkan masih ada penambahan ya dilihat nanti, karena kan Boyan Hodak sudah bilangnya 80% pemain Persib akan tetap ada di tim. Tapi ya kita nggak tahu, aki-aki Gede Wadul biasanya masuk meleset mengenai transfer pemain, makanya nanyanya ke Haji Umu aja katanya gitu ya. Jadi Boyan Hodak mah sudah terkenal bilang A pasti B, bilang B pasti C gitu ya. Jadi ya kita tinggal tunggu nanti perkembangannya saja, tapi minimal awal bulan Juli itu pemain Persib sudah mulai latihan kembali gitu ya. Lalu kalau kalau playoff ACL musim kemarin kita mulainya awal Agustus kalau nggak salah, bukan akhir Juli, sehingga masih ada waktu. Kalau berkumpul di awal Juli ya awal Agustus playoff ACL 2 masih insya Allah masih keburu gitu ya, dengan jarak waktu 3-4 minggu. Baik,
pertanyaannya mungkin itu dulu saja teman-teman. Insya Allah selanjutnya kita bacakan besok gitu ya pertanyaannya. Dan yang masih mau bertanya atau mengirimkan pandangan, pendapat mengenai seputar Persib Bandung, mangga silahkan di kolom komentar. Dan juga semoga menambah satu wawasan baru setiap teman-teman menyaksikan channel kita gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.